A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du uhayyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadillahi ta'ala wa bi taufiqi ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum. Fi hadhil fursah an-nafisah, di dalam kesempatan subuh kali ini kita bisa bermuajah dalam rangka memahami, mempelajari ayat di antara ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dalam hal ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan umat Islam, memperingatkan mereka dari ragam macam keburukan, diantaranya dari tantangan, ancaman keburukan kaum Yahudi Bani Israel, yang kemudian secara khusus itu Allah Ta'ala gambarkan itu di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Bahkan kalau misalnya ada suatu kaum di samping kaum munafikin yang kemudian disebutkan secara khusus gambaran, wujud rupa gambaran katakanlah ancaman keburukannya, selain kaum munafikin banyak kemudian disebutkan dalam Al-Quran, maka di samping kaum munafikin mereka adalah kaum Bani Israel itu sendiri, Yahudi Bani Israel. Dalam kajian katakanlah perbandingan agama, dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan sejarah katakanlah agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya, bahkan dalam perinciannya berbicara tentang keberadaan agama Nasrani di dalam perspektif kajian keislaman itu, maka kita mendapati penyimpangan yang terjadi di dalam perspektif Islam pada agama Nasrani belakangan itu disebut-sebut sebagai wujud rupa penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, menyimpangkan agama itu sendiri. Nanti kita lihat. Dalam hal ini petanya ketika kita bicara tentang kaum Yahud dan yang menyerupai mereka berupa permusuhan kepada kaum muslimin dari kalangan kaum kafir Quraisy dan sebagainya, maka Allah Ta'ala menggambarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ayat ini sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, ikhwatul kiram, ini mengandung peringatan kepada kaum muslimin, mereka yang mewarisi risalah perjuangan dakwahnya baginda Nabi SAW, bahwasanya mereka wajib waspadai pula adanya permusuhan yang diwarisi dari masa ke masa dari mereka yang kemudian dahulu kala memusuhi para nabi, termasuk juga memusuhi Al-Mustafa SAW. Kita mendapati salah satu kemudian tantangan yang dihadapi oleh kanjeng Nabi SAW di dalam dakwahnya ini minal Yahud, dari kalangan Yahudi, terutama Yahudi yang mereka ketika itu tinggal di sekitaran kota Madinah. Bagaimana kemudian mereka melakukan berbagai macam upaya makar, kejahatan, dan itu terekam di dalam catatan sejarah. Maka dari itu kita mendapati bagaimana kemudian di dalam kitab-kitab para ulama, bagaimana kemudian di dalam kitab Qiraatun Siyasatul Sirat Nabawiyah, itu Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji menggambarkan bagaimana kemudian kanjeng Nabi SAW itu melakukan upaya menghadapi berbagai macam makar dari kaum Yahudi yang disebut-sebut oleh Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji rahimahullah ta'ala rahmatan wasiatan. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini aduwwun zakiyun dahiyah. Jadi orang-orang Yahudi yang terkenal dalam hal ini mereka terkenal sebagai musuh yang kemudian lebih licik daripada kaum Quraisy di Mekah itu sendiri dahulu.
Jadi kalau misal dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy, maka menghadapi kaum kafir Quraisy itu upaya yang dilakukan di samping secara katakanlah peperangan di dalam jihad fisabilillah, eh, dakwah secara pemikiran itu kepada orang-orang kafir Quraisy cenderung lebih mudah. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika mereka katakanlah berdebat dengan kaum muslimin, mereka tidak punya maklumat tentang Alkitab, tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Betul-betul kosong, datang kemudian kaum muslimin menyampaikan kepada mereka, di antara mereka ada yang menolak, di antara mereka kemudian ada yang menerima. Nyaris kemudian tidak bisa berdebat dengan kaum muslimin. Adapun berbicara tentang orang-orang Yahudi, mereka punya sejarah. Di antara sejarah bangsa Yahudi Bani Israel itu, para pendahulu mereka jelas mereka terkenal sebagai ahlul kitab, mereka yang kemudian mempelajari kitab suci dari para nabi. Bahkan para nabi diutus kepada mereka. Mereka tahu betul tentang sejarah katakanlah Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Mereka tahu kemudian tentang Nabi Sulaiman. Hanya saja ada banyak kemudian penyimpangan-penyimpangan yang kemudian dilakukan oleh para pendahulu, para rahib-rahib pendeta Bani Israel dahulu kala. Hatta itu terjadi di masa wujudnya para nabi yang Allah utus kepada mereka. Makanya ketika menghadapi orang-orang Yahudi Bani Israel itu baginda Nabi SAW digambarkan. Faqad ja'ala tasfiyatahum ala marahila. Bahkan Nabi SAW itu menghadapi mereka ini itu secara bertahap. Di sini kan digambarkan walidzalika fa inna tasfiyata hadzal aduwi yatatallabu takhtitan khasan. Jadi untuk menghadapi orang-orang Yahudi itu permusuhan mereka itu Kanjeng Nabi SAW dituntut Jadi upaya menghadapi mereka ini menuntut langkah khusus, beda dengan penyikapan kepada orang-orang kafir Quraisy. Wa hadza ma fa'alahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi SAW. Faqad ja'ala tasfiyatan ala marahila, di mana Nabi SAW menghadapi mereka secara bertahap. Ala khilafi tasfiyatihi lil arabil musyrikin. Agak berbeda kemudian dengan upaya pemurnian menghadapi orang-orang Arab musyrikin kama sanara. Nah, dalam hal ini menariknya wa qad istata'a alaihi wasallam binadri as-siyasi al-ba'id, dengan perspektif politiknya yang futuristik yang jauh ke depan, dengan kesadaran politiknya yang katakanlah yang mendalam, yang mustanir, yang jernih, yang bisa melihat jauh ke depan, an yujammida a'da'ahum lidaulat islamiyah. Beliau bisa melihat kemudian dalam hal ini berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh, termasuk juga kaum Yahudi di sekitaran kota Madinah itu, dalam upaya menikam, meruntuhkan kekuasaan Islam di dalam daulah Islamnya di Madinah, di Yasrib ketika itu. Nah, ini kalau kita mendapati ya bentuk-bentuk ragam kejahatan mereka. Bahkan sebelum kita bicara tentang wujud rupa gambaran ketahrifnya orang Yahudi, kita mendapati sejarah bagaimana kemudian kaum Yahudi Bani Israel itu, mereka disebut-sebut di dalam catatan sejarah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah, Ghazwatul Khandaq. Bagaimana kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kaum Yahudi bekerja sama dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, bedanya kalau kemudian orang-orang Yahudi mereka menikam dari dalam dan menggunting dalam lipatan, ini berbahaya. Adapun kaum kafir Quraisy maka mereka menyerang dari luar. Ya, ini yang kemudian menjadi gambaran tadi antara upaya mereka menikam kaum muslimin dari belakang. Maka dari itu wajar kalau kemudian umat Islam itu Allah peringatkan bagaimana kemudian di dalam kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir itu Syekhuna Atha bin Khalil Abu Arustam menggambarkan
Di antara bentuk kejahatan kaum Yahudi itu wa alaqatuhu ma'dinihim at-tahrif wan nifaq. Di antara hubungan relasi yang dibangun oleh orang Yahudi dengan agama mereka sendiri, yakni mereka melakukan penyimpangan, distorsi secara sadar. Nah ini kan sangat besar tuh. Ini perkara sangat besar. Bayangkan, mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka secara sengaja melakukan tahrif atau distorsi, menyimpangkan agama, menyimpangkan kitab Taurat, menyimpangkan isinya. Bahkan mereka kemudian menyimpangkan baik lafal, kalimat di dalam Taurat itu sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka bukan hanya menyimpangkan penafsiran maknanya, tapi mereka sudah sampai pada taraf di dalam catatan-catatan kitab-kitab para ulama itu, mereka sampai pada taraf menyimpangkan redaksi atau kalimat di dalam Taurat itu sendiri, maknanya sekaligus pasti. Nah di sini Syekhuna mengatakan fahum yuharrifuna Taurat ala ilmin. Jadi mereka orang-orang Yahudi menyimpangkan kitab suci Taurat itu dengan sepenuh pengetahuan mereka. Artinya yang melakukan penyimpangan jelas bukan orang awam sembarangan, melainkan dari tokoh-tokohnya sendiri. Waliyadzubillah. Bayangkan orang awam itu jelas kecipratannya, kesesatannya akibat kelakuan, katakanlah perbuatan para rahib-rahib pendetanya di zaman dahulu teh. Mereka yang kemudian pelajari Alkitab dari masa ke masa teh. Mereka mempelajari Alkitab itu, Taurat, kemudian mereka menyimpangkannya. Nah, mereka pada hakikatnya ya'lamuna sifat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang Yahudi pada prinsip mereka mengetahui betul sifat-sifat kerasulan Kanjeng Nabi SAW, kebenaran kenabiannya. Mereka tahu tuh di dalam Alkitab ada ciri-ciri tentang Nabi akhir zaman yang wajib mereka benarkan. Tapi karena mereka mendapati sosok Rasul SAW dari kalangan di luar dari kalangan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, maksudnya dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan Bani Israel. Nah mereka dengan kedengkiannya menolak, membenarkan kenabian Nabi SAW. Motifnya itu lebih karena kepentingan duniawi, karena kedengkian mereka. Maka mereka tidak tanggung, mereka kemudian menyembunyikan kebenaran disalahkan Kanjeng Nabi SAW di dalam yang tertera sebetulnya ciri-ciri dalam kitab suci mereka. Kemudian mereka mencampurkan antara kebenaran dan juga kebatilan. Makanya di dalam gambaran ayat Al-Quran ketika Allah berfirman bagaimana kemudian Allah Ta'ala menggambarkan, memerintahkan mereka wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan sebagai pembenaran atas apa yang ada pada kalian yang di kitab Taurat, wa la takunu awwala kafirin bih. Allah merintahkan mereka untuk beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi SAW. Membenarkan keberadaan kitab Taurat dahulu diturunkan kepada Nabi Musa SAW. Wala takunu awwal kafirin bi, dan janganlah kemudian kalian menjadi kaum yang pertama kali mengkufurinya. Nah kalimat wala takunu awwal kafirin bi ini mengandung petunjuk. Jadi yang pertama kali tahu lalu ingkar siapa? Kaum Yahudi. Yang pertama kali tahu tentang kebenaran risalah Kanjeng Nabi SAW, hatta bahkan di masa kelahiran Kanjeng Nabi SAW, ketika Kanjeng Nabi SAW terlahir ke dunia, ufuk langit kemudian bersinar dengan terangnya, itu disadari betul oleh para pendeta rahib, para rahib pendeta kaum Yahudi di masa itu. Hanya saja apa yang mereka lakukan, apakah mereka kemudian menantikan turunnya risalah setelah Kanjeng Nabi SAW lahir, itu kemudian mereka berdiam membenarkannya? Tidak. Yang mereka lakukan adalah mereka berupaya menculik bayi Muhammad, bayi dari Kanjeng Nabi SAW itu, karena mereka menyadari
di kalangan Bani Israel Yahudi tidak ada kemudian kelahiran bayi di malam ketika bintang bersinar. Demikian, kalaupun ada maka tidak ada ciri-ciri kenabian pada bayi-bayi tersebut. Dari mana kita mendapati di dalam catatan sejarah mereka berupaya menculik bayi Muhammad SAW. Mereka mengirimkan para dukun-dukun perempuan dibayar, para dukun-dukun perempuan Arab itu dibayar oleh mereka untuk memeriksa dengan dalih katakanlah pemeriksaan kesehatan atau yang semisalnya. Padahal tujuannya untuk menemukan bayi dengan ciri-ciri ada seperti bulatan telur sebesar telur itu pada punggungnya. Nah, apa yang kemudian terjadi bi taufikillah tabaraka wa taala bi fadlillah taala mereka tidak mendapati itu. Karena Kanjeng Nabi SAW ketika bayi itu diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari tangan-tangan jahat mereka. Apa tujuan mereka? Mereka ambil kemudian diklaim sebagai kalangan dari kalangan Bani Israel itu sendiri. Nah ini maka dari itu Allah Ta'ala gambarkan wala takunu awwala kafirin bida. Janganlah kemudian kalian wahai Bani Israel menjadi kaum yang pertama kali mengkufurinya. Walaupun juga mengingatkan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan janganlah kemudian kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit dan kepadaku lah kalian seharusnya bertakwa. Nah sampai kepada kalimat wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini berkaitan dengan apa? Dengan perbuatan mereka sebelumnya. La tukhlitul haqqo al munazzal minallahi ta'ala bil batili alladhi tanu'unah. Dalam hal ini, yakni janganlah kemudian kalian mencampurkan antara kebenaran yang diturunkan dari Allah dengan kebatilan yang kemudian kalian buat-buat itu. Wala tuharrifu ma fi Taurah bil buhtan alladzi taftaruna. Dan janganlah kemudian menyimpangkan apa yang ada di dalam Taurat itu dengan kedustaan yang kalian perbuat-buat, yang kalian dusta-dustakan itu. Dalam hal ini mereka menyimpangkan ciri-ciri Kanjeng Nabi SAW. Maka di sini dikatakan wa taqtumul haqqa, di dalam kitab Suratul Tafsir dikatakan wala tuhfu ma fi kitabikum min awsafi Muhammadin SAW. Janganlah kemudian kalian menyembunyikan di dalam kitab suci kalian, di dalam kitab Taurat itu dari sifat-sifat Muhammad SAW. Wa antum ta'lamun annahu haqqun aw halu kaunikum alimina bi dharril kitman. Dalam hal ini mereka tahu betul, tapi mereka menyembunyikan. Nah, ini menjadi masalah. Ini yang kemudian menyebabkan mereka laknat wal iyadzubillah. Nah, di dalam Suratul Baqarah 75-77 diperjelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afattatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah kemudian wahai Muhammad SAW mengharapkan mereka akan beriman kepadamu? Wa qad kana fariqum minhum, dan sesungguhnya dahulu segolongan dari mereka yasma'una kalam Allah, yakni para pendetanya mendengar kalam Allah, mendengar wahyu Allah. Dalam arti mereka mempelajari itu dari para nabi itu ilmu dari Alkitab. Apa yang mereka lakukan kemudian summa yuharifunah, mereka kemudian menyimpangkannya mim ba'di ma aqaluh, setelah kemudian mereka memahaminya. Jadi setelah mereka faham, mereka memikirkannya, ma'aqulu wahum ya'lamu, dan mereka menyadarinya, mereka tahu. Jadi mereka faham hakikat kebenaran, mereka tahu itu, mereka dapat itu dari katakanlah para nabi yang Allah utus kepada mereka. Nabi Musa diutus kepada mereka dengan kitab suci Taurat itu, tapi dari masa ke masa kemudian mereka melakukan penyimpangan dengan sepenuh pengetahuan mereka. Nah, informasi dalam ayat ini jelas informasi dari Allah Azza wa Jalla. Ini menggambarkan rekam jejak kejahatan Yahudi menyimpangkan agama terdahulu.
dahulu kala, dan ini bisa kita pastikan kebenarannya karena Allah yang mengabarkannya dalam Al-Qur'an. Ini merupakan dalil qat'i. Allah menggambarkan summa yuharifuna, mereka melakukan tahrif dan distorsi, penyimpangan. Itu dengan sepengetahuan mereka. Nah, ini kan menunjukkan bentuk keberanian mereka. Bahkan di dalam catatan sejarah itu ada banyak kemudian gambaran dan itu akan kita pelajari secara bertahap. Karena kita mengidentifikasi keberadaan yang ternyata tidak jauh ketika kita mendapati kalau kemudian kaum Zionis Yahudi la'natullahi alaihim, Allah ma'alaika bihim, Allah ma'alaika bihim, Allah ma'alaika bihim, yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu la'natullahi alaihi hari ini dengan sekutunya wal a'yadzubillah kaum kafir barat itu, yang kita dapati kelakuan mereka itu tidak jauh dengan rekam jejak kejahatan Yahudi Bani Israel yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka hari ini mampu membunuh anak-anak dan perempuan di depan mata dunia dengan persetujuan itu katakanlah kaum kufar barat itu wal'iyadzubillah dengan dukungan ragam dukungan dari mereka. Maka kita mendapati mereka punya catatan sejarah bunuh para nabi. Jangankan anak kecil perempuan, nabi saja yang kemudian saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu, biasa dicek di dalam kajian sebelumnya, mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam. Itu yang mereka lakukan. Mereka pula yang kemudian berupaya katakanlah mencelakai Nabi Isa alaihi wassalam, setelah kemudian mereka tak berhasil karena Allah selamatkan. Mereka menyalib, katakanlah Nabi Isa bin Maryam. Pada kenyataannya yang mereka salib bukan Nabi Isa bin Maryam. Mereka punya rekam jejak kejahatan, bukan hanya fafarikun kadzabtum, mereka mendustakan sebagian para nabi, mendustakan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Fafarikun taktulun, dan sebagiannya yang lain para nabi itu mereka bunuh, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Nabi Zakaria juga Nabi Yahya alaihi wassalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalam. Jadi dalam hal ini rekam jejak kejahatan mereka mendustakan para nabi, mereka pun juga membunuh para nabi. Itu yang kemudian kita dapati. Dan kalau ada kemudian kaum yang di mana para nabi banyak diutus kepada mereka, maka itu adalah Bani Israel. Ini sebetulnya bayangkan, ini merupakan suatu kemuliaan dari Allah, keutamaan. Karena Nabi SAW ketika mengatakan di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kanat Banu Israel tasusumul anbiya. Dahulu Bani Israel itu urusan mereka secara politik keumatan diurus oleh para nabi. Ulama halakan nabiyun, tatkala wafat seorang nabi, khalafau nabiyun, maka berganti dengan nabi berikutnya. Wa inna la nabiyya ba'di, sesungguhnya tiada lagi nabi setelahku, wa sayakunul khulafa fayakthurun, akan tetapi akan ada banyak para khalifah. Nabi SAW mengatakan ada para nabi. Jadi wafat nabi diutus nabi lagi. Makanya memang kepada Bani Israel Yahudi ini, kepada kaum Yahudi ini, Bani Israel khususnya, itu Allah mengutus banyak para nabi, lebih dari satu. Setidaknya yang kita dapati tadi ada Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf dan sebagainya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu yang kemudian kita dapati. Dan apa yang kemudian terjadi, mereka memenuhi rekam jejak, mereka memenuhi jejak-jejak kehidupan mereka itu dengan rentetan keburukan. Ada yang beriman, jelas ada. Tapi jelas Allah menggambarkan kemudian sebagian dari mereka yang kufur ini secara khusus Allah gambarkan, Allah ceritakan kepada kita hari ini menjadi pelajaran. Datang risalah Islam jelas fungsinya untuk menasah syariat-syariat dari syariat-syariat para Nabi Rasul terdahulu. Artinya ketika datang risalah Islam, mereka baik kaum Yahud, kaum Nasrani wajib kemudian beriman, berislam, membenarkan Al-Quran, mengimani kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyifati laqad kafara, sungguh telah kufurlah mereka yang mengatakan Uzair anak Allah. Itu yang kemudian diantara rekam jejak kejahatan Yahudi. Kita akan mempelajari.
Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salihu salasa. Allah pun juga menegaskan kekufuran mereka yang mengatakan di dalam ayat ini. Allah tegaskan kekufuran mereka yang kemudian mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1, konsep trinitas itu. Nah, ini kan pengajaran kan. Nah, dalam perinciannya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ketika kemudian mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami pun telah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dalam hal ini bahkan di sini kan digambarkan kan? Jadi ketika kemudian mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tapi jika kalau kemudian mereka berada di antara mereka saja, wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatallahu 'alaikum. Nah, ini apakah engkau menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman itu apa yang kemudian bima fatahallahu 'alaikum, dengan apa yang kemudian Allah tunjukkan kepada kalian, Allah terangkan kepada kalian. Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, yang kemudian yang dengan atas perbuatan itulah, atas hal itulah kemudian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Rabbmu. Afala ta'qil, apa kemudian tidak kemudian kalian mengerti. Nah, ini jadi mereka saling peringatkan. Jadi kalau ada kemudian orang Yahudi yang membocorkan, makanya Abdullah bin Salam itu dalam sebuah keterangan disebut-sebut. Jadi ketika dia akan masuk Islam, Abdullah bin Salam ini muslimu ahlul kitab. Jadi kaum muslimin dari kalangan ahlul kitab masuk Islam. Tadinya beragama Yahudi, Abdullah bin Salam dengan para pengikutnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, beliau ini kan meminta kemudian mengamalkan sebagian isi Taurat dan mengamalkan Quran, dan di samping mengamalkan Al-Quran. Mereka meminta kepada Nabi SAW diizinkan untuk tetap kemudian memuliakan hari Sabtu, dan juga diizinkan untuk apa? Untuk tidak memakan daging unta, dengan niat memuliakan syariat Taurat. Datang turun kemudian jawaban dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhannya. Karena kalau kita mengambil sebagian isi syariat Nabi terdahulu, otomatis itu menggantikan syariat syariat yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi SAW. Padahal ketika kita melaksanakan syariat Kanjeng Nabi SAW, maka kita meyakini itu merupakan syariat Kanjeng Nabi SAW, dan itu yang kemudian wajib kita laksanakan. Jangan setengah-setengah. Nah, ini ayat ini melarang Abdullah bin Salam itu dan para pengikutnya untuk mengambil sebagian syariat dari Taurat. Itu Allah larang. Nah, ketika ditanya apakah kemudian mereka mengetahui ciri-ciri kebenaran Muhammad SAW di dalam kitab suci, mereka membenarkan. Nah, di sini adapun yang dikisahkan di sini berarti kan ini orang-orang munafikin. Karena hakikatnya mereka tampak digambarkan di sini membocorkan ragam itu tidak disetujui oleh kelompok dari kalangan Yahudi itu sendiri. Jadi mereka sembunyikan itu, jangan kemudian dibocorkan, karena kalau dibocorkan nanti kaum muslimin punya hujah untuk berdebat dengan mereka. Nah, ini menjadi masalah. Makanya di sini kan digambarkan tatma'una ayyuhal mu'minun. Apakah kalian wahai orang beriman mengharapkan mereka an yu'minu lakum ay al-yahud, mengharapkan mereka kaum Yahudi mengimani, beriman. Faqad kana fariqun ay ta'ifatun. Nah, ini di dalam kitab tafsir Jalalain digambarkan padahal telah ada sebelumnya sekelompok dari mereka minuhum min ahbarihim, dari kalangan para rahib pendetanya, yasma'una kalamullah fit Taurah, mereka mendengar kalamullah, yang mendengar Taurat, mereka belajar itu, mereka tahu itu, tsumma yuharifuna,
yughayyirunahu, kemudian mereka menyimpangkannya, mereka mengubahnya. Min ba'di ma aqalu fahimuhu, setelah kemudian mereka memahaminya. Wa hum ya'lamun anum muftaruna, dalam hal ini mereka adalah kaum yang kemudian kedustaan, dalam hal ini mereka yang kemudian muftiruna, mereka yang kemudian melakukan mengarang, mengarang kedustaan-kedustaan itu sendiri. Nah, dalam ayat ini kalimat afatat mauna ini pada prinsip merupakan istifham kalimat tanya yang menunjukkan pengingkaran. Jadi jangan kemudian berharap falahum sabiqatun bil kufri, di mana para pendahulu mereka itu lebih dulu berada dalam kekufuran. Jadi kalau misalnya kita mendapati kaum Yahudi Bani Israil di masa Nabi SAW, kemudian berdebat dengan kaum muslimin, rasa-rasanya sulit, kemudian mengharapkan mereka beriman. Karena pendahulu mereka, bayangkan kalau kemudian orang-orang Yahudi belakangan di masa Nabi SAW, mereka adalah kaum yang kemudian mendapati distorsi dari kaum-kaum sebelumnya, maksud dari generasi kaum Yahudi sebelumnya, dengan kekufuran itu, maka tentu perkara di mana kaum Yahudi belakangan itu semakin tersesatkan. Kalau yang sebelumnya saja yang langsung belajar kepada para nabi katakanlah, kemudian mereka berani menyimpangkannya. Dan ini memang kita belum mendapati informasi kapan kemudian pertama kali terjadi, karena memang perkara goib terjadi di masa lalu. Kapan kemudian terjadi pertama kali penyimpangan ini? Yang kita dapati adalah penyimpangan-penyimpangan ini dilakukan oleh kemudian generasi para pendahulu mereka. Kapan jelasnya mulai terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk perkara goib dan berlaku kaidah ma la yudrikul hissu la yudrikul akal. Jadi wajib kemudian kembali kepada penunjuk dalil nakli dari Quran dan Sunnah itu sendiri. Wa idza laqu munafiqul yahud, kalau kemudian mereka kaum munafikil Yahudi itu yang kemudian berkata alladzina amanu, kepada orang yang beriman, qalu amanna, kami beriman. Orang-orang munafikin Yahudi mereka mengaku beriman bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa huwa al-mubasysyir bihi fi kitabina. Jadi mereka kemudian mengaku beriman itu mengabari kepada kaum muslimin bahwa Muhammad SAW adalah nabi dan dia merupakan sosok yang dikabarkan sebagai berita gembira di dalam kitab suci kami, di dalam kitab Taurat. Tapi yang menjadi masalah wa idza khala raja'a, ketika mereka kembali, wa idza khala, ketika kemudian di antara mereka kembali, ba'duhum ila ba'din, kembali kepada kaumnya, qalu, kemudian mereka berkata ayru asauhumul ladzina lam yunafiqu liman nafaqa. Jadi ketika mereka kembali, maka para pemimpin kaum Yahudi ini yang kemudian tidak melakukan apa yang mungkin ibaratnya tidak setuju dengan perbuatan sebagian kaum Yahudi yang munafik ini, atau hadithunahum ay al-mu'minin, apakah kemudian kalian wahai kaum Yahudi yang munafik ini telah berbicara, memberitakan kepada orang yang beriman itu, kepada mereka, kepada kaum muslimin itu, bima fatallahu alaikum, dengan apa yang kemudian Allah beritahukan kepada kalian, arafakum fit Taurah min na'ti Muhammad SAW. Jadi protes itu. Para pendeta Yahudi ini atau para tokohnya protes kepada kaum munafikin Yahudi, apakah kemudian kalian memberitakan tentang ciri-ciri Muhammad SAW yang ada di dalam kitab suci kita, di dalam Taurat itu, yang akhirnya ini akan memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk liuhajukum, ini menjadikan sebagai hujah untuk mendebati kaum Yahudi. Nah, mereka menyembunyikan. Nah, di sini ini kita mendapat informasi menjadi alasan kenapa kemudian mereka adalah kaum yang dilarang oleh Allah Ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa. Allah melarang mereka mencampurkan kebenaran kebatilan. Allah pun juga melarang mereka menyembunyikan kebenaran, ini menyembunyikan sifat-sifat Muhammad SAW itu. Nah, ini kan diantara bentuk kejahatan mereka. Mereka tahu itu, mereka tahu kebenaran kanjeng Nabi SAW, tapi mereka memilih kemudian mengingkarinya. Waliyadzubillah. Nah, dalam hal ini
Jadi bahkan di sini kalau di sini digambarkan di dalam kitab tafsir itu, tafsirnya digambarkan, mereka tidak ingin tuh kaum muslimin punya hujah untuk berdebat ya, untuk kemudian katakanlah menjadi hujah bagi kaum muslimin untuk menjatuhkan kaum Yahudi fil akhirah di hari akhirat kelak. Wa yuqimu 'alaikum ala hujjah fi tarki tibahi ma'a ilmikum bisidqihi afala taqilun annahum yuhajjunakum ila haddatsumuhum fatan. Dalam hal ini bentuk bukti bagaimana kemudian para kejahatan orang-orang berilmu dari kalangan kaum Yahudi. Ini menjadi pesan tersendiri. Ketika berbicara, karena ayat yang berfirman, di mana Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtubul haqqa wa antum ta'lamun, ini menjadi peringatan pula bagi orang-orang yang berilmu dari kalangan kaum muslimin hari ini. Tidak boleh kemudian kaum muslimin menyembunyikan kebenaran, tidak boleh kemudian mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan, dan tidak boleh kemudian menyembunyikan kebenaran. Maka itu Syekhuna atau apa? Maka itu Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i di dalam kitab Syarah Sulam Taufik itu menggolongkan kitmanul ilmi bagi orang-orang muslim itu, kitmanul ilmi itu minal kabair, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar kan? Mawujudit talab. Nah, kalau kemudian ada orang bertanya tentang suatu kebenaran yang membutuhkan jawaban, petunjuk kepada kebenaran, kemudian orang malah menyembunyikan, itu diistilahkan dengan kitmanul ilmi, dan itu dosa besar kan? Nah, dalam hal ini Allah melarang wa taqtumul haqqa, menyembunyikan kebenaran ini perkara besar, wal iyadzubillah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, di dalam ayat berikutnya kemudian Allah gambarkan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Nah, dalam hal ini digambarkan kemudian di antara mereka ada kemudian golongan yang ummi, la ya'lamunal kitaba. Dari kalangan kaum Yahudi Bani Israil sendiri ada di antara mereka kaum yang ummi, buta huruf, kaum yang buta huruf, ummiyun. La ya'lamunal kitab, mereka tidak mempelajari, tidak mengetahui Alkitab Taurat. Illa amaniya wa inhum illa yadhunnun, kecuali apa yang kemudian menjadi dongengan-dongengan kebohongan belaka. Wa inhum, dan tidaklah kemudian mereka illa, melainkan yadhunnun, hanya berprasangka belaka. Di mana kalimat in di sana maknanya adalah penafian. Dan tidaklah kemudian mereka melainkan hanya berprasangka saja. Di sini Allah mengkhususkan qasad, mengkhususkan bahwa perbuatan kaum Yahudi belakangan itu hanya bertolak dari prasangka-prasangka. Mereka tidak mempelajari Alkitab. Dalam hal ini Allah memastikan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah, kebinasaanlah bagi orang-orang dari kalangan Yahudi ini yang kemudian mereka menuliskan Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Jadi mereka mengarang, mentahrifkan. Di sini Allah gambarkan yaktubun Alkitab, artinya penyimpangan tahrifnya kaum Yahudi itu sudah sampai pada taraf menyimpangkan kalimatnya, menyimpangkan lafal-lafalnya, kalimat-kalimatnya, bukan hanya maknanya. Di sini Allah katakan yaktubun Alkitab biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Summa yaquluna, kemudian mereka mengklaim hadza min indillah, ini merupakan firman Allah. Bayangkan, ini bentuk kejahatan besar. Ini kalau kemudian hari ini kita mendapati ada di zaman sekarang orang menyimpangkan kitab suci, jelas mereka tidak mampu kemudian berhasil menyimpangkan kandungannya. Tapi tantangan kemudian yang ada di zaman sekarang adalah mereka menyimpangkan penafsirannya. Mereka menyimpangkan pemahamannya. Kita mendapati kaum LGBT misalnya, mereka menyimpangkan ayat surat An-Nisa itu, ayat ke-31 yang mereka klaim ayat 30. Mereka mentahrif kemudian pemaknaan ulil irbati minarijal itu, yang kemudian mereka klaim, di antara mereka ada yang mengklaim, di antara mereka itu pernah kita simak bagaimana secara di salah satu stasiun TV nasional itu, mereka mengklaim ini merupakan dalil yang menggambarkan
justifikasi terhadap keberadaan laki-laki gay itu waliyadzubillah. Ini kan namanya tahrif dari segi pemaknaannya, penyimpangan, jelas itu penyimpangan kan? Itu penyesatan. Perbuatan besar itu waliyadzubillah. Nah, dahulu orang-orang Bani Israel mereka bukan hanya tahrif dari segi pemaknaannya, tapi mereka memang mentahrif, mentahrif tulisannya, mentahrif kitab suci secara langsung itu sendiri. Al-Quran Allah jaga, mereka tidak berhasil. Adapun kitab Taurat dalam hal ini, mereka kemudian mengarang itu, summa yaqulun, mereka mengklaim dari Tuhan, dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka bisa mendapat harga yang sedikit. Dan mereka punya kepentingan duniawi, waliyadzubillah. Kalimat liyashtaru bihi thamanan qalila ini membongkar wajah maksud mereka, karena mereka tidak ingin mengakui kepimpinan kerasulan kanjeng Nabi SAW. Mereka katakanlah maksudnya yang dahulu kala jelas mereka tidak ingin melaksanakan kebenaran demi kepentingan dunia mereka. Mereka enggan kemudian melaksanakan hudud. Karena di antara yang kemudian mereka simpangkan ini berbicara tentang syariat hudud yang Allah turunkan kepada mereka dalam kitab Taurat. Mereka mengubah itu. Mereka mengubah kemudian isinya, lafal-lafalnya, kalimat-kalimat. Karena keengganan mereka untuk menaati kitab suci. Nah, kalau gambarkan liyashtaru bihi thamanan qalila. Datang kemudian Yahudi Bani Israil belakangan, nah mereka yang kemudian punya kepentingan dunia pula untuk menolak kerasulan kanjeng Nabi SAW. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka binasalah kemudian untuk semata-mata untuk mereka atas apa yang kemudian mereka tuliskan itu, apa yang kemudian tangan-tangan mereka tuliskan itu. Jadi Allah tegaskan, Allah peringatkan, fawailul lahum, ini kecaman tegas kan. Maka kecelakaan besar, kebinasaan, kecelakaan besarlah bagi mereka dengan apa yang kemudian mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka, ya berupa kudustan, tahrif Taurat. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah besar bagi mereka atas apa yang kemudian mereka kerjakan. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Dan bahkan mereka dengan sombongnya kemudian mengatakan, kami sekali-kali, kata mereka, tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Waqalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kita tidak akan pernah disentuh oleh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja. Ini kan bentuk ketakaburan mereka. Mereka dengan angkuh sombongnya merasa mampu kemudian menghadapi sisa api neraka jahanam yang mereka yang mereka klaim dengan kedustaan mereka hanya beberapa hari. Memang ada manusia bisa bertahan di sisa beberapa hari itu. Apalagi dengan perbandingan hari di neraka jahanam. Nah, ini kan bentuk kejahatan. Maka dari itu ini bentuk ketakaburan kan. Maka dari itu ditegaskan dibantah oleh Subhanahu wa taala, qul, katakanlah Muhammad SAW kepada mereka ini. Attakhadhtum 'indallahi ahda? Apakah kemudian kalian telah mengambil janji dari Allah? Mana buktinya? Kan tidak ada. Mereka merasa padahal yang menciptakan surga, neraka, jannah dan an-nar itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu dari mana mereka hanya disentuh beberapa hari saja. Padahal kalau apakah kemudian mereka punya bukti mereka telah mendapatkan janji dari Allah? Kenyataannya tidak. Fala yukhlifallahu ahda. Dan Allah pada prinsip tidak akan pernah menyalahi janjinya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau sebetulnya kalian hanya mengatakan tentang Allah apa yang kemudian tidak kalian ketahui itu. Dan jasa mereka hanya mengarang dengan ketakaburan mereka, waliyadzubillah. Maka dari itu ikhwatul kiram, di sini di sini kan digambarkan di antara mereka kaum Yahudi ada kalangan awam yang kemudian tidak mengetahui tentang Alkitab, tidak mengetahui tentang Taurat. Akan tetapi di antara mereka terdapat kemudian kedustaan talquha min ru'asaihim fa'tamaduha. Ya, nah ini yang kemudian tadi saya ceritakan. Bagaimana kemudian di antara mereka, para pendahulu mereka itu melakukan distorsi itu, penyimpangan kitab-kitab itu.
Orang-orang awamnya hanya mengikuti, terjebak di dalam kesesatan-kesesatan distorsi yang dilakukan oleh para pemimpin, para rahib Yahudi itu sendiri. Mereka hanya kemudian mengambil dari para pemimpin mereka, dari para tokoh pendeta mereka, mereka menjadikan sebagai pegangan pada mengandung penyesatan. Allah gambarkan bahwa inhum dalam hal ini ketika mereka ya tidaklah kemudian mereka ini dengan perbuatan mereka mengingkari kenabian Nabi itu dan yang selainnya, melainkan itu hanya berupa dzan saja, prasangka saja, wala ilma lahum, tidak ada ilmunya. Fawailun, jadi ada di antara mereka yang kemudian mengingkari Nabi itu dengan dzan. Ada yang kemudian secara sadar. Keduanya ini merupakan bentuk kekufuran jelas. Mereka tidak mau membenarkan, mereka tidak mempelajari, pada kesempatan mereka mempelajari tentang kebenaran. Kalaupun mereka pada taraf sebagai orang-orang awam, kan Allah kemudian bekali mereka dengan akal pikiran. Mereka bisa memikirkan bukti-bukti kebenaran seorang Rasul itu sendiri. Nah, ini juga tidak mereka lakukan. Ini sebab kemudian ketergelinciran mereka. Ada rupanya kaum Yahudi yang kemudian secara aktif menuliskan kitab Taurat palsu. Mereka melakukan palsuan kitab Taurat mereka itu dengan tangan-tangan mereka. Allah kecam, fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Dalam hal ini Allah kemudian mengecam mereka yang menuliskan itu, mengarang kitab Taurat. Kemudian mereka mengatakan itu dari Allah. Untuk apa? Untuk mengambil harga dunia sedikit. Minadunya wahumul Yahud. Goyiru sifatan Nabi SAW fi Taurat, di mana mereka pun juga tidak tanggung-tanggung, mereka kemudian mengubah goyaru sifatan Nabi SAW, mereka kemudian mengubah sifat Nabi SAW di dalam Taurat. Wa ayat tarajam, mereka pun juga kemudian tarajmi, mereka pun juga mengubah syariat tentang rajam itu, hudud rajam itu yang ada di dalam Taurat dan sebagainya, dan selain itu, dan selain kedua kejahatan tersebut. Wa katabuha ala khilafi ma unzila, mereka berani menuliskan beda dengan apa yang diturunkan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, dalam hal ini minal mukhtalik, perbuatan mereka yang kemudian menciptakan karangan baru ini dikecam oleh Subhanahu wa taala sebagai bentuk kejahatan besar, wal iyadzubillah. Jadi dalam hal ini termasuk juga gambaran bagaimana kemudian mereka waqalu, ketika kemudian mereka diperingatkan siksa api neraka jahanam, mereka menimpali lan tamassana lan tusibana, tidak akan menimpa kami an-nar, api neraka, melainkan hanya beberapa hari saja, yakni qalilah arba'ina yauman. Kalau di sini dalam kitab tafsir Jalalain digambarkan selama 40 hari itu, selama 40 hari mudah arba'ina yauman mudata ibadati abaihim al-ijla thumma tazul. Jadi mereka mengklaim hanya beberapa hari saja, dimaksud yang ditafsirkan di sini yakni selama 40 hari ketika kemudian nenek moyang mereka menyembah patung anak sapi di masa Nabi Musa SAW, menyembah al-ijl itu patung anak sapi. Ketika Nabi Musa SAW, Allah kemudian janjikan, Allah kemudian berikan, Allah kemudian turunkan kitab suci Taurat itu selama 40 hari. Digambarkan kan 40 hari itu di Bukit Tursina. Nah, kaum Yahudi mereka malah kemudian menyembah patung anak sapi, disesatkan oleh Samiri, tokoh mereka, pendeta mereka. Jadi tokohnya Samiri itu, waliyadzubillah. Kulam ya Muhammad, dalam hal ini kan dibantah kemudian Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran apa yang kemudian mereka lakukan berupa ragam penyesatan-penyesatan, distorsi, penyimpangan terhadap agama, ini dilakukan secara sadar, selebihnya kemudian tersesatkan. Maka dari itu tidak heran kalau kemudian di dalam penafsiran para ulama, ini di dalam kitab Al-Mujiz fil Adiyan wal Madzhab al-Mu'asirah,
Di sini digambarkan kebanyakan dari Bani Israil kaum Yahudi itu mereka mendustakan Isa bin Maryam. Mereka bahkan mengingkari wa ankaru risalatahu, mereka waharibu atba'aha. Mereka mengingkari risalahnya. Mereka kemudian memerangi para pengikutnya. Jadi mengingkari risalah Nabi Isa. Mereka pun juga memerangi para pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ketika kemudian Allah pada akhirnya mengangkat Nabi Isa itu ke langit, mencegah kejahatan penyaliban dilakukan oleh mereka. Mereka apa yang mereka lakukan? Harrafu ad-dina alladzi jabihi. Jadi mereka kemudian melakukan upaya menyimpangkan agama itu. Nah, ini bahkan di sini kan digambarkan dan tidaklah kemudian berlaku selama 3 abad itu setahunan itu agama Nasrani. Kemudian mereka melakukan upaya secara ini sempurna, secara ini bahkan dalam sebagian keterangan ada yang menyebut 500 tahun. Tapi dalam hal ini memang mereka punya catatan yang sebagaimana pernah Anda baca di sebagian literatur itu. Jadi kalaupun mereka mengubah isi ini mengubah Injil itu, mereka ubah kemudian dari ketauhidan kepada kesyirikan pada konsep trinitas itu, maka ini perbuatan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka mengubah teksnya, mengubah hukum-hukumnya, kama fa'alu sebagaimana mereka melakukan kepada dinnya Nabi Musa, kepada syariat Taurat itu sendiri minggu sebelumnya. Fan nasraniyatul hadiratu sunatul yahud. Maka sampai dikatakan maka Nasraniyah hari ini itu merupakan buatan rekayasa kaum Yahudi yang kemudian mengingkari kenabian Nabi Isa bin Maryam dan melakukan kejahatan, ragam kejahatan itu sendiri. Jadi waliyadzubillah ikhwatil kiram azallahu iyyakum. Ini rentetan kejahatan yang kemudian wajib kita waspadai. Mereka mungkin tidak mampu kemudian mengubah kandungan Al-Qur'an, tapi mereka kemudian bisa saja mentahrif kandungan, isi dan sebagainya. Maka ini menjadi PR bagi para ulama kaum muslimin mempelajari bagi kaum muslimin secara umum jelas mempelajari Al-Quran, mempelajari akidatan wa syariatan yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam hal ini menjaga agama, menjaga dari berbagai macam bentuk distorsi penyimpangan termasuk juga pemahaman. Nasallallahu alaihi wasallam ikhwatil kiram, ini pelajaran sangat penting. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.